sama Allah rezeki waktu yang panjang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki, nikmat, iman tentunya sehingga kita bisa berkumpul di sini gitu. Dan tak lupa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hari ini kita bakalan bahas apa ya? Bahas terkait apa Kang? Niat lagi. Bahas terkait niat gitu ya. Mungkin teman-teman di sini udah sering banget dapat materi tentang niat gitu. Semoga materi kali ini kita bisa merecall lagi atau reminder kita lagi karena segitu urgensi banget gitu ya si niat itu. Kenapa sih sampai urgensi banget? Nanti bakalan dibahas sama Kang Isal bagaimana niat seperti apa yang seharusnya dihadirkan oleh kita gitu di setiap kegiatannya sehingga si frustasi, kekecewaan, sedih, galau itu tidak akan mampir lagi di hidup kita gitu, Masya Allah. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada pemateri kece malam ini. Salah satu pemateri ganteng di teman halal ya. Yang keduanya Rizal. Silakan Kang Rizal. Ya, jazakillah khair. Teh Anissa Sundara. As now as Cibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya darul imtihanat wa tajribat liyumtahina kullu makhluqatin bihadil kainat al mawjudat. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan karena taufik dan hidayahnya lah kita bisa bersilaturahmi pada Jumat malam ini bersama-sama di ruang Zoom di kelas maya, kelas virtual yang semoga di suatu saat nanti, di satu hari nanti kita bisa bertatap muka langsung mengobati kerinduan setelah Allah izinkan nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam adalah kita junjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana atas izin Allah dan melalui wasilahnya kita semuanya teman-teman bisa menikmati cahaya Islam sampai ke kita pada detik ini. Baik teman-teman semuanya, ini Friday night. Ini tuh include training nggak sih? Include ya. Nah, berarti di sini ada ini ya, sudah hadir juga teman-teman dari komunitas teman halal dari berbagai daerah. Saya ingin menyapa dulu. Dari daerah mana aja, guys? Ya. Jangan rasis. Iya rasis. Malang. Ada Malang, Masya Allah. Dari mana lagi nih? Ya, Kaya Nafi Malang. Kak Destianingsi Lampung, mantap. Yang lain? Bandung, alhamdulillah. Teh Anissa Sundara dari mana? Kita sapa ini ya. Teh Dian dari Bekasi. Teh Anissa Sundara dari mana teh? Dari Tasikmalaya. Oh, Belum ada Tasikmalaya. KTH tapi. Belum KTH. KTH Cibi. Oke, Lampung, Masya Allah. Tabarakallah ya. Salah satu nikmat yang kini bisa kita rasakan adalah ini nikmat video call gini ya, room Zoom. Dulu mungkin tabu nggak sih kayak video call, ya masih bisa ketemu, ngapain sih video call gitu ya. Masih bisa ketemu dan segala macam, tapi sekarang ternyata ada percepatan era digital, jadi segala macam Zoom pun menjadi hal yang memang rumrah dan biasa. Teh Jasmine, alhamdulillah Bekasi, Teh Zelina Lampung, Teh Gina Bandung, Teh Dian Bekasi, Teh Ainun Semarang, Masya Allah. Ya, anak KTH Semarang kemarin ada yang sudah menikah ya, antar KTH ya. Masya Allah. Alhamdulillah juga itu. Sebuah ini
Step menguatkan katanya Semarang. Teh Masya Allah. Zahra Tangerang. Oke. Ya, gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, dan pada kesempatan kali ini kita mau banyak cerita dan sharing-sharing. Teh Zahara Mawada Bandung ya. Sharing-sharing tentang niat ya, tentang niat yang dikatakan oleh salah satu ulama yaitu setengah agama niat itu ya. Bahkan pada malam hari ini kita akan lebih memaknai kenapa kok jadi setengah agama itu dari niat gitu pembahasannya, dan kenapa niat itu tidak ada habis-habisnya dipelajari teman-teman. Bahkan orang yang berbicara saat ini tuh ya tidak lebih sempurna niatnya ya dari teman-teman. Bahkan yang berbicara ini pun sedang benar-benar memaknai bagaimana makna niat itu. Pertama kali saya dengarkan kata niat itu, belajar niat itu ya ketika SMP kelas 1, kalau ya setara SMP lah kelas 1. Di sebuah hadis riwayat Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu setiap pekerjaan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Berulang-ulang dan terus dibahas, tapi pemaknaannya lebih dalam lagi, boleh jujur tidak lebih dari 1 bulan ke belakang teman-teman ya. Itu jadi satu titik balik saya juga bagaimana memaknai niat, dan kita perlu pelajari ini bareng-bareng. Bahkan para ulama terdahulu belajar niatnya 20-40 tahun gitu ya. Kalau sekarang mempelajari satu hal mendalam lebih dari 40 tahun udah jadi guru besar ya kan, udah jadi profesor, udah jadi luar biasa akademisi, luar biasa jadi pakar. Nah, bagaimana menjadi seorang pakar dalam koridor niat, nanti kita akan bahas. Topik kita kali ini langsung aja ya, dengan bersama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan Al-Fatihah barusan acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum dimulai izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu ya. Itu adalah adab penuntut ilmu. Kayak kelas apapun saya ingin mencoba untuk menyampaikan ini ya jika ada kesempatan. Ini dari Ustadz Wido Supraha, beliau founder dari Sekolah Adab, dan beliau memang pakar ya di bidang adab. Dan adab menuntut ilmu itu sangat penting teman-teman ya, karena ketika kita tidak memenuhi syarat-syarat menuntut ilmu, maka keberkahannya pun bisa jadi tidak sampai ke kita ya. Jadi sebelum kita belajar malam ini, sebelum kita menuntut ilmu, mari kita sempurnakan dulu ikhtiar dan niat kita supaya berkah itu sampai ke diri kita ya. Yang pertama luruskan niat, dan kita akan bahas banyak tentang niat ini. Maka teman-teman jangan sampai bosan mendengar luruskan niat tuh, benar-benar lurusin niat tuh kayak pertanyaan, gue niatnya apa nih di sini? Udah melibatkan Allah belum ya? Ini untuk Allah bukan ya? Nanti kita bahas itu, dan sekarang mangga dipraktekkan. Student mode ya, pakai baju yang proper lah ya gitu, apa gitu. On cam if you can, ini sih kalau kata Ustadz Nuzul Zikri, ujian terbesar itu dalam majelis ilmu itu salah satunya tuh bagi murid, terutama kelas Zoom sekarang ya. Wah, Masya Allah. Zoom kayak gini tuh ujian banget buat murid saya. Kalau misalkan jadi partisipan Zoom itu kayak, wah ujian sekali. Saya ini tuh perlu open cam nggak ya? Nggak perlu lah, sambil ngapain gitu ya. Tapi ternyata kesempurnaan ikhtiar itu salah satunya itu membuka kamera, kita seakan-akan dalam satu majelis yang sama. Jadi kita ngapain? Ya kan? Kalau misalkan dimatiin kameranya, itu kan tidak memberikan wujud terbaiknya gitu, ikhtiar terbaik kita, seakan-akan kita di satu tempat yang sama, entah di aula atau di mana gitu ya. Maksimalkan. Matikan mic kalau misalkan kelas lagi berlangsung gitu ya. Sebelum Q&A, terus raise hand saat ingin bertanya, angkat tangan. Atau nanti gimana teknisnya tergantung moderator. Tetap di tempat lagi bisa, fokus, tetap di tempat lagi bisa ya. Kalau misalkan mau jalan-jalan ada keperluan ya
Silahkan ya. Beda lagi ceritanya, Pes. Pastikan hadir dalam keadaan yang siap dan sedikit banyak dapat berpartisipasi. Gimana cara berpartisipasi? Meng-highlight, bertanya. Ini Zoom bisa chat ya, dan bisa ngasih respon. Itu luar biasa sih. Jadi satu kemudahan juga untuk kita dalam menuntut ilmu. Oke, langsung saja ya teman-teman kita bahas. Sudah siap teman-teman? Siap? Ini silahkan kalau mau di screenshot ya. Ini dari Ahlan, BTW. Ada anak Ahlan ya di sini. Jadi nanya. Oke, langsung saja. Bentar loading. Oke. Teman-teman sambil disiapin juga buku catatannya, pulpen ataupun yang bisa mengikat ilmu ya. Karena ilmu itu seperti hewan buruan. Jika kita tidak tangkap, maka hewan buruan itu akan pergi. Jika kita tidak tulis, maka ilmu kita akan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan langsung bahas tentang niat teman-teman ya. Niat. Saya mau coba tanya dulu ke teman-teman ya. Teman-teman, bagaimana sih teman-teman memaknai arti niat gitu? Boleh dong share di kolom chat ya, kita diskusi. Bagaimana teman-teman semuanya memaknai niat? Nice, Mr. Anis. Belum keluar screen-nya. Udah ya. Niat adalah komitmen. Oke. Ada lagi yang lain? Komitmen. Yang lain selain komitmen ada? Tujuan. Tekad, tujuan. Arah, kesungguhan, tanggung jawab. Tanggung jawab. Kesungguhan, tanggung jawab, menentukan tujuan. Ada lagi? Pemandu amal, mantap ya. Pemandu amal. Suara hati. Oke. Mana yang benar? Jika teman-teman maknai ini semuanya adalah niat, itu kembali lagi ke teman-teman semuanya. Biasanya teman-teman punya makna masing-masing ya. Masya Allah, niat itu alamat. Ini menarik nih, alamat. Oke. Makasih jazakumullah khair atas jawabannya. Kita coba bedah dulu sekaligus kita sambil tulis hadis yang tadi saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat rawahu At-Tirmidzi. Teman-teman semuanya, niat itu sakral. Hadis ini hadis yang terus diulang-ulang di berbagai kitab yang ditulis oleh para sahabat, yang ditulis oleh para tabi'in, para imam-imam.
terdahulu. Jika teman-teman buka kitab-kitab, banyak yang memulai dari bab ikhlas. Seperti kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada juga kitab yang ditulis oleh Hadis Arba'in ya, Innamal A'malu Binniyat. Dan juga ada Tanbihul Ghafilin. Itu juga terdapat di bab pertamanya tentang ikhlas. Innamal A'malu Binniyat itu ditaruh juga. Karena teman-teman, sepenting itu niat, kita perlu maknai dari arti yang mendasar sekali tentang niat. Gitu ya. Niat teman-teman tadi artikan ada pemandu amal, ada suara hati, komitmen, tekad, tujuan, arah, alamat, kesungguhan, tanggung jawab. Yang mana semuanya itu adalah sebuah fondasi dasar ketika kita mau mengerjakan sesuatu. Ya. Alamat. Itu kan alamat itu kayak sesuatu yang jadi landasan dasar ketika kita mau melakukan perjalanan gitu kan. Maka dari niat itu tuh bisa memandu arah kita ke arah mana hingga sampai ke tujuan kita. Ya kan, bahkan niat bisa jadi tanggung jawab ketika niat tersebut dipegang oleh kita dan kita mampu mempertanggungjawabkannya. Gitu kan. Seperti itu. Dan berbagai macam analogi lainnya tentang niat itu perlu juga kita maknai. Seperti halnya niat itu menjadi penentu kualitas amal. Niat adalah penentu kualitas amal. Amal kita seperti apa, maka bisa dilihat dari niatnya. Ya kan? Kita berada di tempat yang sama sekarang di Zoom, aktivitasnya sama, tapi teman-teman bisa jadi niatnya berbeda. Bisa jadi niatnya berbeda. Ada yang benar-benar tulus ikhlas untuk Allah. Ada yang benar-benar merasa tidak enak untuk tidak ikutan. Ada yang benar-benar gak enak sama temennya. Ada yang benar-benar wallahu alam bishawab. Dan semoga kita semuanya dalam koridor yang tepat, niat yang tepat gitu ya. Dalam kondisi sekarang malam ini. Nah teman-teman semuanya, niat itu perlu seperti apa? Kita itu perlu punya niat yang seperti apa? Perlu punya niat yang seperti apa? Setelah kita tadi ketahui ya, oh niat itu bisa jadi penentu kualitas amal. Niat itu bisa jadi penentu arah, tujuan, dan segala macam. Oke, setelah kita maknai semua, terus niat kita itu perlu seperti apa? Gitu kan. Penunjuk arahnya perlu yang seperti apa? Alamatnya perlu seperti apa? Perlu ya. Lillahi ta'ala. Udah, ini mah udah no debat ya. Lillahi ta'ala. Atau ada yang punya jawaban lain? Alamatnya lengkap. Ikhlas. Nah, teman-teman semuanya, niat itu perlu ikhlas. Lillahi ta'ala. Niat itu perlu ikhlas. Kenapa ikhlas? Ternyata dalam sebuah ayat di Al-Quran, ada yang mengartikan ikhlas itu seperti susu.
Kira-kira kenapa? Ikhlas itu seperti susu. Niat itu perlu ikhlas. Kita memaknai ikhlas itu salah satu analoginya itu seperti susu. Kenapa kira-kira? Kan ada yang bilang tuh ikhlasnya seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Luar biasa. Nah, kira-kira kalau ikhlas itu seperti susu, kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab gak? Harus murni. Masya Allah. Ya, susu itu murni. Susu itu murni. Jadi gini teman-teman, teman-teman coba buka surat An-Nahl ayat 66. Saya coba bacakan artinya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum dari apa yang ada dalam perut sapi, yang berupa susu murni di antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Teman-teman semuanya, di surat An-Nahl ayat 66 ini dipersilahkan oleh Allah tuh kalau kita tuh bisa minum susu ya, minum sesuatu yang keluar dari perut, yang ngalir, susu murni ya, yang ngalir di antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Gitu ya. Nah, niat itu perlu murni, teman-teman, perlu ikhlas. Murni seperti susu murni seperti yang dijelaskan di sini ya, bahwasanya kalau ini ada 3 aliran dalam perut hewan, mungkin kita bisa sebut saja sapi di sini. Ada 3 aliran, ada aliran darah, ada aliran kotoran, dan ada aliran susu itu sendiri. Teman-teman semuanya, jika Allah menghendaki, lihat, yang namanya susu itu di antara 2 aliran yang mudah sekali mengkontaminasi susu ini. Ketika susu ini terkontaminasi oleh darah, maka susunya rusak, nggak bisa diminum. Ketika terkontaminasi sedikit aja sama kotoran, otomatis nggak bisa diminum. Tapi di antara 2 aliran yang bisa mengkontaminasi susu ini, jika memang betul, jika memang murni, jika memang sempurna, dia akan keluar dari sapi ataupun dari hewan lainnya dengan kondisi murni. Makanya teman-teman, ketika orang ada yang bilang, lu ikhlas gak sih? Niat lu ikhlas gak? Ikhlas kok. Niatnya bener gak? Udah lurus belum? Udah ikhlas belum? Udah bener belum? Udah lillahi ta'ala belum? Ternyata kata-kata ikhlas itu perlu kita artikan, salah satunya adalah dengan kemurnian. Udah murni belum sih niat kita? Emang kenapa kok murni kan? Teman-teman semuanya, kalau misalkan susu ini udah ditambah marjan, warna hijau berarti jadi susu melon. Warna merah susu stroberi. Warna kuning susu duren. Udah murni masih murni nggak? Enggak. Karena sudah terkontaminasi rasa-rasa yang lain. Maka niat itu perlu murni, tidak ada sedikit pun campuran pada susu, pada niat kita, kecuali hanya kemurnian itu sendiri. Oleh karena itu teman-teman, niat pun seperti itu. Niat lillahi ta'ala pun seperti itu. Ya. Dari kisah ini tentang darah dan kotoran, ini sangat-sangat dijelaskan bahwa niat itu sangat rentan terkontaminasi dengan sesuatu selain Allah. Jika susu ini adalah kemurnian niat, maka mudah sekali, dan ini tuh rentan sekali terkontaminasi oleh darah, yang bisa jadi ini adalah hal selain Allah. Kotorannya ini tuh hal selain Allah. Maka innamal a'malu binniyat itu kan nggak selesai sampai sana hadisnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka ia akan mendapatkannya, tapi nggak dapat Allah dan Rasulnya. Itu kan zaman dulu aja, hadis itu tuh udah ada. Jadi bayangin zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, ada orang hijrah,
Udah ada tuh orang yang intriknya hijrah tapi buat nikahin seseorang. Itu udah ada sejak dulu. Gitu ya. Teman-teman, kita ikut sebuah kajian, kita ikut sebuah komunitas, kita ikut sebuah organisasi. Niat kita ada, ini ada ikhwan ini nih. Ada akhwat ini nih. Ini nih. Dan lain-lain segala macam ya. Ya bisa nggak dia dapatkan? Kalau Allah izinkan bisa dia dapat, tapi dia tidak dapat Allah dan Rasulnya. Dan maka teman-teman semuanya, dari darah dan kotoran ini jika memang tidak Allah izinkan untuk mengkontaminasi, maka dia tidak akan mengkontaminasi. Dan ini adalah sebuah analogi yang sangat-sangat indah tentang niat, kemurnian niat. Teman-teman semuanya, kemurnian ini bisa kita ibaratkan juga, ini yang lebih mudah dianalogikan ya, seperti kita mau makan di nasi Padang. Kalau di Padang ada warung Padang nggak sih? Atau warung aja, warung makan aja? Restoran ada sih, Bang. Namanya Padang, nasi Padang gitu. Enggak, restoran Minang. Restoran Minang, Bang. Restoran Ampera ya. Oh, Ampera. Iya. Ampera, restoran Minang nggak ada. Oh, iya. Oke. Siapa yang mau, ini kita analogiin aja ya ceritanya nih. Coba siapa yang mau aku traktir di rumah makan Padang? Di warung makan di Padang. Siapa yang mau aku traktir, angkat tangan. Raise hand. Aku. Aduh, Mak Eva ya, mantap. Raise hand, raise hand. Orang Padang bosan. Boleh, orang Padang boleh, Peggy? Boleh. Ada 3 orang. 3 orang, 4. 4 orang doang nih. Aku traktir 5. Udah nih. 6, 7, 8. Dikit doang, ini 9. Ini loh, banyak kursinya ini. 10. Udah. Gak bisa raise hand. Oh, ada Mbak Nur mau ikutan juga, Mbak. Kita ini ya, di sana sekalian bikin desain. Jadian, oke. Ini berapa nih? Oke, saya taksir ini ada 20 orang. Neneng makannya banyak ya, Bun, 5 bungkus. Oke. Anggap ini ada 20, teman-teman ya. Anak KTH ditraktir sama saya ke rumah makan Padang sederhana, yang harganya tidak sederhana. Anak saya ditraktir nggak? Iya, boleh. Bawa anak, cucu, ibu bawa. Calon suami. Nggak boleh bawa Ariel. Oke. Berarti ya 40 lah. Rumah 40 ya. 1 orang bawa ibunya lah minimal. Kalau nggak pasangannya. Tapi harus halal. 40 nasi, 40 porsi. Oke. Kita runding dulu ya. Teman-teman, kita runding ini. Kita mau makan ayam balado. Setuju ya? Setuju. Oke, setuju ya? Setuju sih. Setuju ya? Tapi tahu pindang aja juga udah cukup menurut saya. Enggak. Saya mau kasih yang terbaik. Saya mau kasih yang balado ya. Iya. Mulai kikil. Enggak, kikil ayam balado. Udah ayam balado aja, kenapa ya? Sangi padeh, Bang. Emang lebih baik kalau pindang juga bersyukur saya mah. Beneran lebih enak. Oke. Ya udah saya mah bala-bala dicengekan. Ya udah, yang nggak mau makan ayam balado nggak usah ikut. Astagfirullah. Oke. Kita ini ya, kita samakan persepsi, kita sepakati kita mau makan ayam balado. Oke, ayam balado. Aku Sherlock ya sekarang ya, yang tadi. Yang nggak mau makan ayam balado nggak usah ikut. Pulang aja. Ini aku Sherlock ya. Tuh, udah Sherlock ceritanya gitu. Kita udah nyampe. 40 orang guys naik bus ya ke nasi Padang sederhana. Oke. Kita banyakan tuh turun foto-foto dulu. Nggak ada corona guys di sini gitu ya. Udah gitu tiba-tiba ada pelayannya keluar dari rumah makan Padang itu tuh. Kucuk gitu ya. Nyamperin. Aduh,
ini rombongan dari mana ini? Wah, macam-macam gitu ya. Terus beliau dengan muka yang sedih, aduh tapi mohon maaf sekali ini Bapak Ibu sekalian. Saya sangat menyesal sekali, saya mau minta maaf pada Bapak Ibu sekalian. Loh, kenapa? Kita kan bingung ya. Bagi saya yang bawa rombongan, saya tambah bingung. Ini kenapa ini? Kok dia minta maaf gitu? Kenapa Mas? Kenapa? Duh, saya minta maaf. Iya, kenapa? Iya, kenapa? Ada yang perlu saya sampaikan. Dia Mas gimana? Rendangnya habis. Oh, rendangnya habis. Kira-kira respon kita gimana, guys? Belinya yang balado. Biasa aja. Biasa aja. Bener ya, biasa aja ya. Ya kan saya udah ganti pengen bala-bala dicengekan. Kan mau ayam balado, jadi biasa aja ya. Biasa aja. Kan mau ayam balado biasa aja. Tapi malah dia yang bingung, kok ini biasa aja, kan rendangnya habis. Ya kan kita mau makan ayam balado ya biasa aja ya, nggak perlu sedih gitu kan, nggak perlu yang aduh gimana sih kok rendangnya habis. Nah, Iya, kalau ada di antara kita ada yang protes, kok rendangnya habis sih, gak bisa gitu dong kan, ini kita mau makan di sini kok rendangnya habis sih. Kalau marah-marah berarti dia sebenarnya nggak nyari ayam balado, tapi sebenarnya dia nyari rendang. Tapi kan kita kesananya nyari apa, kita mau makan ayam balado. Karena rendangnya habis, kita nanya dong, oh nggak apa-apa. Tapi kalau ayam balado ada nggak? Ada. Buat 40 porsi masih banyak sih. Nasi ada? Ada. Ya udah 40 porsi ya ayam balado dengan nasi komplit. Selesai nggak? Selesai. Makan kita makan, kenyang nggak? Kenyang. Makan apa? Ayam balado. Ya kan? Makan rendang nggak? Enggak. Soalnya kita mau makan ayam balado. Seperti itu juga nih ya teman-teman ya. Kita niatnya mau apa? Kita kalau niatnya mau makan ayam balado, kita tenang, makan aja santai. Kan niatin dari waktu perjalanan juga mau makan ayam balado. Kalau mau makan rendang, kalau bilangnya, ya ayam balado, yes, udahlah nggak apa ayam balado. Makan tenang, tapi ayam balado ya? Enggak, tapi gue kayaknya mau rendang deh. Oke. Nggak apa deh, sekarang ngomong ayam balado dulu, ntar rendang aja ganti, gampang lah. Pas datang, wah rendangnya habis. Ya rendangnya habis. Lah kok ini sih kecewa? Iya nih rendangnya habis. Kan kita mau makan ayam balado. Iya tapi rendangnya habis. Berarti dia mau makan ayam balado apa rendang? Rendang ya, dia mau makan rendang. Bukan ayam balado. Sama seperti teman-teman ketika teman-teman semuanya ikut sebuah organisasi. Kamu kenapa? Oh, saya ingin belajar. Ikut organisasi komunitas ini ingin belajar. Padahal niat aslinya pengen di organisasi ini karena teman saya ikutan. Temannya nggak ada, dia hilang juga. Katanya mau belajar. Banyak alasan segala macam. Padahal temannya itu nggak ikutan juga akhirnya. Stop di jalan. Akhirnya nggak dilanjutin organisasinya karena temennya yang menjadi niat awal dia buat nemenin temennya nggak ada. Kebayang kan teman-teman? Niatnya seperti itu. Sebenarnya dia itu mau rendang bukan ayam balado. Gitu. Jadi teman-teman semuanya kita perlu lurusin niat nih. Kita tuh mau rendang atau ayam balado. Kita tuh mau Allah atau selain Allah. Kalau kita niatin buat Allah, teman-teman, kita akan memaknainya the show must go on. The show must go on. Wah, ini apa? Hujan nih, misalkan kajian offline. Oh, hujan nih. Wah, tapi saya ada jas hujan sih. Saya bawa payung juga segala macam. Oke, gas. Aduh, gimana nih saya acara kita ini perlu MC nih gitu ya. Saya bisa sih jadi MC. Tapi saya males nih jadi. Gitu kan, padahal ada peluang kebaikan di sana. Jadi kalau misalkan semuanya teman-teman kita niatin buat Allah, itu the show must go on, nggak ada yang bisa ngehentiin kita.
Kalau kita maknai pekerjaan kita tuh jadi ibadah untuk Allah, kita nggak mungkin terhenti gara-gara hal kecil aja. Bisa jadi kita tuh benar-benar belum meniatkan gitu loh buat Allah. Karena ketika kita maknai apa yang kita kerjakan niatnya ikhlas murni hanya Allah aja, nggak ada yang lain, kita pun perlu sadar bahwasanya yang Allah tawarkan adalah surga. Bukan yang lainnya, teman-teman. Iya kan? Misalkan saya mau bagiin uang 2 miliar. Satu amplop 2 miliar ke setiap orang. Di sini ada 54 orang, 53 selain saya. Saya siapin 53 kali 2 berarti 106. 106 miliar saya siapin amplop di rumah saya. Ya. Ada yang dari Padang segala macem, buat ngambil doang balik modal tuh. Ini Kang Isa bagi-bagi amplop nih 2 miliar di Bandung. Minjem duit dulu dong buat ngambil amplop doang, nanti kesini lagi gue balikin duitnya. Berangkat gak berangkat bisa jadi. Yang saya tawarkan uang 2 miliar. Free, cuma-cuma ambil aja, hibah. The show must go on, iya langsung nyari duit, pinjaman duit. Oh ini ada nih tiket ke Bandung. Wah corona, udah swipe dulu deh bentar. 2 miliar coy, lumayan. Yang saya tawarin uang 2 miliar jelas. Dikejar gak? Dikejar bisa jadi. The show must go on. Hujan nih, ya udah gak apa-apa, hujan doang kan. Lumayan 2M buat umroh. Lumayan 2M buat beli rumah segala macam. Tapi kalau kita maknai lagi ikhlas untuk Allah, dan yang Allah itu, yang Allah tawarkan, yang Allah kasih itu nanti surga, kalau kita yakin hal kecil itu tidak bisa menghentikan kita. Hal kecil itu nggak bisa menghentikan kita. Sekali lagi, hal kecil nggak bisa menghentikan kita. Hal besar gimana? Itu ujiannya. Itu ujiannya, teman-teman. Makanya the show must go on itu bisa terjadi jika niat kita lillahi ta'ala. Karena kita perlu sadari yang Allah tawarkan itu adalah surga. Gitu teman-teman ya. Saya mau cerita tentang niat. Teman-teman di sini ada event organizer nggak yang suka bikin acara? Irsyad Ridho ini Iil. Oh iya ya. Iil siapa nih yang suka bikin acara? Ada ya, Teh Dian deh. Iil dulu, Iil suka bikin acara Il? Saya acara ya kadang-kadang di organisasi, tapi bukan event yang nggak tahu kalau di mata saya event organizer tuh yang udah serius-serius gitu. Oh yang enggak juga sih. maksudnya. Enggak juga, yang penting mengadakan acara, mendatangkan orang. Oh ya sering lumayan. Oke, sebutkan acara terbesar yang kamu arrange. Mendatangkan berapa orang? Dulu ada di kampus, acaranya nasional, jadi ngundang finalis-finalis dari luar kota, sama pembicaranya lumayan lah. Berapa orang waktu itu yang hadir? Aduh, kurang. Acaranya ada 2, tergantung. Mungkin nggak banyak sih, Kang. 100-an ya, tahu lah. 100-an. Oke. Teh Dian. Oke, nggak apa-apa. Makasih udah jawab. Teh Dian Islamiati pernah atau suka ngadain event kayak gitu nggak? Teh Dian. Bersama kami Teh Dian? Pernah. Berapa paling banyak orang yang perlu didatangkan dari event Teh Dian? Event Teh Dian. 30, nice, oke. Mas Anies, pertanyaan yang sama. Berapa orang yang paling banyak ingin didatangkan dalam sebuah event yang pernah diadain?
25. Berapa? 25. 25. Oke. Coba saya ingin meminta teman-teman semuanya buat membayangkan ya, visualisasikan dalam otak teman-teman. Teman-teman mengadakan acara terbesar yang teman-teman pernah adakan. Atau teman-teman ya pikirkan aja itu. Misalkan ada event yang aku pernah tuh 1.000 orang gitu ya. Pernah ngadain atau targetnya 1.000 orang gitu ya. 200 orang, 500 orang. Coba teman-teman pikirkan acara apapun yang pernah ataupun mau. Ya, yang pernah ataupun mau, bayangkan. Boleh bayangin teman-teman acara apa itu? Coba jangan jawab ya. Acara apanya? Boleh jawab dalam hati. Jumlahnya jawab dalam hati. Itu acara yang besar gitu ya. Kira-kira ketika let's say ini yang datang perlu 100 orang. Makanan sudah disiapkan dan segala macam 100 orang. Tiba-tiba acara tersebut yang datang dari 100 orang, yang datang itu 20 orang. Kira-kira rasanya gimana teman-teman? Gimana? Sedih. Gimana rasanya guys? Kalau ya? administratif sama legislatif pasti. Nyesek administrasi. Yang lain? Gondok di leher dong, gondok. Oke. Apalagi? Kecewa, nyesek, sedih. Oke. Ya, tergantung. Kenapa tergantung, Mbak Nur? Oke, tergantung. Insecure, tergantung niatnya. Oke, insecure. Iya, Teh Salsabila, insecure. Saya mau cerita boleh nggak? Ini cerita sebenarnya udah sering ya, cukup sering saya sampaikan, tapi nggak masalah, saya sampaikan lagi. Kalau udah tahu, jadi reminder. Baru dengar, jadikan mari kita belajar bersama-sama. Dulu saya pernah berkegiatan ya atas izin Allah di Karisma ITB. Ada anak Karisma di sini. Teh Cibi ada Karisma, Teh Fitri, Teh Natia, dan teteh-teteh lainnya yang belum disebutkan di sini. Dulu di Karisma ITB waktu itu ketika menjabat jadi ketua umum tahun 2016-17 lah kurang lebih, saya lupa tepat tanggalnya, kalau nggak salah di 17 tengahan ya. Ada sebuah divisi namanya Badan Koordinasi Training, BKT, Badan Koordinasi Training. Waktu itu kita mau mengadakan sebuah training akbar untuk remaja. Teman-teman, kalau teman-teman pernah ke Salman ITB, di sana ada namanya GSG, Gedung Serbaguna. Ini semacam aula yang kapasitasnya ya kurang lebih kalau dipepet-pepet banget itu cukup untuk 350-an lah orang. Kita menyiapkan acara itu kalau nggak salah itu sekitar 7 apa 6 bulan sebelum acara persiapan. Apa yang bisa dilakukan ketika kita punya waktu 7 bulan untuk mengadakan sebuah acara? Oh, Hana juga tuh anak Karisma. Apa yang bisa kita lakukan kira-kira teman-teman? Publikasi ya, mantap ya, 7 bulan publikasi lumayan loh guys. Apalagi nih? Apalagi ya, 6 bulan persiapan tuh bisa ngapain? Bisa ngapain? Apa yang bisa disiapin? Marketing, nice. Apalagi? Dari sponsor. Konsep dulu ya. Matangin konsep dulu. Oke, sponsor. Ya bisa lama nih. Biasanya kan mepet-mepet ya orang. Seminggu lagi nyari sponsor, siapa yang menerima? Bismillah tapi. Apalagi nih, 7 bulan, 6 bulan lumayan loh. Apalagi? Pemateri, betul. Biar ngebooking tanggalnya jauh-jauh hari ya. Yang lain? Bisa konsumsi ya. Bonding panitia. Jalan-jalan dulu guys panitianya. Perkap ya, perlengkapan dan lain-lain. Lumayan itu. Dan teman-teman yang namanya GSG di Salman, dapetin GSG itu susahnya minta ampun, serius. Kita tuh berantem sama unit Salman yang lain.
sama PAS, belum sama BMKA, belum sama Spektra, belum sama macam-macam. Itu berantem benar-benar yang saya duluan, ini nggak bisa, ini acara ini lebih urgent. Wah, dengan berbagai macam argumentasinya dan qadarullah, GSG didapetin sama Karisma pada saat itu. Oh, ada Rara juga sih. Ketika GSG didapatkan, 350 orang itu bisa muat, publikasi udah berjalan terus gitu ya. Kita optimis pada saat itu, bismillah. Oh iya, yang datang 400 orang. Setuju ya, setuju, 400. Oh, gitu ya. Optimisme gitu. Gimana lah ya dulu zaman mahasiswa. Rapat hampir tiap minggu, mendekati hari H tiap hari. Ya kan, yang rumahnya jauh datang ke Salman rapat. Wah, luar biasa. Dan pada saat itu saya masih ingat ya. Karena ketua acaranya itu adik mentor saya sendiri, jadi intens banget komunikasinya. Ini gimana Kang? Ini bagusnya gimana? Ini ice breaking-nya. Wah, detail-detail sampai dekorasi segala macam tuh luar biasa disiapkan. Lalu ketika menjelang hari H, biasa ya H-1, H-2 tuh pada nginep gitu kan. Terus kayak nempel-nempelin dekorasi gitu kan. Backdrop. Wah, baca macam-macam dilakuin. Teman-teman bayangin aja ya kan, jika teman-teman pernah melakukannya atau belum, jika belum pernah maka coba ikut di imajinasi ini. Ketika hari H, coba tebak berapa orang yang datang? 50. Taksir 50. Oke. Yang lain? 1000, Masya Allah. Yang lain? 100. Yang lain? 25. Kurang dari 50. Tebakan terakhir, satu tebakan terakhir. Siapakah? 1. Dari 1000 ke 1, Mas Anis nih gimana? Ketuanya doang. Itu aja doang. Oke, pada hari H, kan kalau anak-anak mahasiswa gitu senang pakai jaket organisasi ya. Kita pakai jaket karisma ya, iya pakai jaket karisma. Wah, Ahwatnya pakai jaket karisma warna abu, biru dongker. Yang Ikhwannya juga, wah, semuanya datang. Saya siap udah nyiapin kata sambutan nih. Sambutannya, oh ini yang terhormatnya apa? Oke. Masih ingat banget saya pakai baju oranye waktu itu. Jaket karisma. Kalau nggak salah baju oranye. Gitulah. Terus saya udah briefing, nanti kamu kan sambutan ya. Kamu gini ya, saya udah siapin. Pembicara dari luar kota. Wah, itu waktu itu mewah sekali loh, pembicara dari luar kota itu. Wah, bangga banget gitu ya bisa datengin pembicara dari luar kota dan segala macam. Konsep sudah siap. Wah, udah meriah. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Ketika itu yang datang, saya lupa inget ya. Tapi yang jelas itu jumlahnya di bawah 5 orang yang datang. Kalau nggak 2, 4, saya lupa serius. Kalau nggak 2, 4. Dari 350 seat yang udah yang disiapkan kursi. Zaman dulu nggak ada yang daftar di Google Form deh kalau nggak salah. Belum hits Google Form deh kalau nggak salah. Jadi kayak benar-benar kita tuh nungguin orang yang datang, bayangin. Kita benar-benar nungguin orang yang datang gitu. Dan nggak ada yang datang. Cuma ada sih ini, ada nggak, maksudnya nggak yang sebaris pun kan itu banyak, itu nggak memenuhi sebaris pun enggak gitu. Coba teman-teman, kalau teman-teman dalam kondisi seperti ini, apa yang teman-teman rasakan? Bagaimana perasaan teman-teman? Gimana rasanya? Jujur pada saat itu kami menangis. Pada saat itu kami menangis. Siapa yang menangis? Ketuanya, panitianya. Bahkan pesertanya ikut sedih.
pesertanya ikut sedih, itu gimana? Pesertanya ikut sedih, Masya Allah. Yang menghibur kita cuma satu orang. Siapa tahu? Pematerinya yang menghibur kita. Udah, nggak apa-apa. Yuk, panitia duduk yuk. Ayo, biar kita bareng-bareng menuntut ilmu ya. Kang Faisal, sok silahkan duduk. Ya silahkan ya, kita mulai ya caranya. Bismillah ya. Oke, siap, kita lurusin lagi niatnya. Di situ tuh, ketika mendengar kita lurusin lagi niatnya, makin nangis. Kenapa makin nangis? Kita sadar kita salah niat sejak awal. Orientasi kita tuh salah besar, dan di sanalah salah satu titik balik bagaimana orientasi ini diuji oleh Allah. Kayak, oke, cuma segini yang Allah kasih. Jika memang pada saat itu niat kita lillahi ta'ala kayak gak mikir, oke, gak apa-apa berapapun gitu ya. Tapi hikmah itu ya itu dia ya, pemaknaan niat itu perlu pembelajaran, dan dari dua orang itu kita benar belajar, ya Allah, kursi kosong banget ke belakang. Ini makanan mau dikasih kemana? Laporan ke sponsor gimana? Lebih ke teknis gitu. Mikirnya seperti itu, padahal kita sebenarnya udah sotoy pada saat itu. Sotoy sama Allah. Yang kita anggap 350 itu yang terbaik. Allah kasih 2, kita marah-marah, kita sedih, kita kecewa, kita gak terima. Padahal 2 orang itu bisa jadi lebih baik daripada 350 yang kita inginkan. Padahal itu adalah sebuah teguran yang manis dari Allah, supaya kita bisa benar-benar mengaplikasikan kata-kata, mari kita lurusin lagi niatnya. Karena pada saat itu kita bilang mau makan ayam balado, padahal dalam hati kita mau makan rendang. Kita niatnya buat Allah, padahal kita niatnya untuk kemegahan acaranya saja. Kita bilang niatnya untuk Allah, padahal kita hanya ingin eksistensi saja. Teman-teman semuanya, ini number. Angka itu menipu. Angka itu menipu dan ujian. Menipu gimana? Kita terbayang-bayangi sama angka, ini berapa nih yang peserta target hadirnya. Akhirnya yang dicari tuh pesertanya baru dikit. Publikasi tambahin lagi. Masih sedikit nih, gimana? Kok cuma sedikit? Effort kita nggak seimbang dong sama peserta yang hadir. Aduh, gimana nih? Acara kita kan besar gini. Yang baru daftar baru segini nih. Ayo publikasiin lagi terus. Masalah nggak? Bagi saya tidak masalah jika niatnya emang buat Allah dan itu hanya teknis aja. Oke, masih ada waktu, nggak apa-apa. Ini boleh diperpanjang nggak? Boleh, silahkan. Tapi kalau fokusnya ke angka, itu nggak akan ada habisnya. Dan itu menipu. Kenapa menipu? Bisa jadi 100 orang yang datang, gitu ya, itu tidak lebih efektif daripada 5 orang yang datang. Yang kita harapin tuh apa sih? Gitu, dari acara itu outputnya apa? Inginnya apa? Yang kita niatkan tuh apa? Allah yang kita niatin. Ingin perubahan besar. Bisa jadi 2 orang yang hadir itu memberikan dampak ke 2.000 orang di belakangnya. Tapi kita nggak tahu. Tapi kita sotoy. Gitu. Ketika banyak yang hadir, bisa jadi itu ujian juga buat kita. Kita masih stay on track gak niatnya ketika orang banyak yang hadir? Kita masih lillahi ta'ala atau udah mulai ujub? Kita masih murni atau udah ada marjan di susu murni kita? Kita masih ayam balado atau udah berharap-harap rendang nih? Kalau kita masih kecewa ketika orang sedikit yang hadir, berarti kita masih belum lillahi ta'ala, teman-teman.
Kiai, salah satu pendiri Pondok Gontor Trimurti, almarhum Kiai Haji Imam Zarkasyih rahimahullah. Beliau pernah berpesan pada santri-santrinya, jika ada 100 orang yang datang padamu untuk menuntut ilmu, maka sampaikanlah ilmu tersebut pada mereka. Jika ada 10 orang bahkan, sampaikanlah ilmu tersebut pada mereka dengan tanpa mengurangi kualitasnya. Bahkan jika ada 1 orang yang datang padamu untuk menuntut ilmu, maka sampaikanlah kebaikan, pesan, ilmu yang kamu miliki padanya dengan tanpa mengurangi kualitasnya. Bahkan jika tidak ada orang yang hadir untuk berguru padamu, maka ajarkanlah dunia melalui pena. Dengan tanpa mengurangi kualitas semangat giroh kita. Teman-teman, mau mengadakan acara, mau datang ke sebuah acara, mau menjadi pembicara di sebuah acara, pengisi acaranya, jangan fokus ke angka. Ya kan? Jangan fokus ke angka. Fokuslah bagaimana Allah menerima amalan ini. Fokus bagaimana Allah tuh nerima amalan kita. Fokus ke niat kita, lurusin lagi. Ini Allah terima nggak sih amalan gue nih? Ini kan kita mau ngapain, mengerjakan apapun ya. Makanya saya ambil contohnya mengadakan sebuah acara. Itu kan sesuatu sebenarnya yang bisa dari sudut pandang ibadah, teman-teman. Amalan. Anak-anak KTH mau bikin edukasi, oke. Siapa materinya? Nih, influencer. Siapa materinya? Ini orang yang berilmu, segala macam. Siapapun, itu bukan jadi jaminan orang yang datang banyak. Tapi bisa jadi Allah izinkan orang nggak terkenal, ilmunya berkah, pakar, tapi followersnya dikit, yang datang lebih banyak daripada influencer yang jadi pemateri. Jika Allah izinkan, nggak ada yang nggak mungkin. Bikin acara, yuk. Siapa materinya? Oh ini Kang, followersnya 200.000. Oh ini Kang, followersnya 1.500.000. Bentar. Kita ini mau ngadain acara apa? Bentar. Kita tuh menyampaikan pesan apa? Kalau jadi parameter utama followers, teman-teman, ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan gimana? Kecuali, oh ini orang hebat, bagus kan kontennya, segala macam. Oh ini bagus, oke, ini bagus dia nyampeinnya. Oleh karena itu diapresiasi oleh masyarakat, followersnya banyak. Tapi kalau udah langsung followers duluan, nipu teman-teman. Menipu. Kualitasnya itu bukan dari angka, kualitasnya itu ya dari kontennya. Dan kita nggak bisa menentukan sesuatu hanya dari angkanya saja, Kita nggak bisa memperlihatkan sebuah kesuksesan sesuatu hanya dari angkanya aja. Allah itu lebih tahu gitu loh. Lebih baik kita fokus bagaimana niat kita ini tetap lurus, apapun yang terjadi, dan Allah menerima amalan kita. Teman-teman semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengerjakan sesuatu, fokuslah pada niat dan bagaimana niat tersebut membuat kita ikhlas, dan keikhlasan tersebut membuat amalan kita diterima. Ada seorang santri ikut perlombaan. Perlombaan. Saya ceritanya. Lalu beliau laporan ke kiainya. Pak Yai, kami ini mau ikutan lomba. Mohon doanya ya. Oh iya Le, mau didoain menang toh? Kata santrinya apa? Enggak. Loh, kok didoain menang kok gak mau? Enggak perlu. Kenapa? Karena toh kalau didoakan menang, kami benar-benar menang, dan kami ujub, kami sombong, kami malah jauh dari Allah. Ini gak perlu deh menang, buat apa juga. Tapi kalau misalkan kami kalah, toh kami jadi muhasabah, dan kami lebih dekat dengan Allah, kenapa enggak? Dan saya nggak tahu bagaimana masa depan saya yang terbaik. Jadi, Pak Yai, doakan yang terbaik saja. Bayangkan teman-teman, bahkan kemenangan saja sudah tidak penting.
Selain dijaga niatnya supaya tetap lurus, ikhlas dan tidak berbelok-belok. Gitu kan. Seperti itu. Maka teman-teman semuanya, keikhlasan ini kita perlu arahkan untuk murni, untuk ikhlas hanya untuk Allah, ya lillahi ta'ala. Seperti mencari ayam balado, bukan rendang. Untuk terakhir, sebelum ditutup, saya ingin menceritakan sebuah hadis. Bahwasanya ikhlas itu bisa menyelamatkan seseorang. Ikhlas mampu menyelamatkan kita. Niat yang ikhlas mampu menyelamatkan kita. Ini sebuah hadis yang panjang, saya tidak membaca matannya, tapi kurang lebih intinya seperti ini. Ada 3 orang pemuda. 3 orang lah, kita sebut 3 orang. Ada 3 orang. Singkat cerita, sedang berjalan di sebuah tempat, lalu mereka memasuki sebuah gua. Baru masuk gua, 3 orang ini ya, tiba-tiba ada batu besar yang menutup pintu guanya. Kira-kira kalau kita dalam kondisi seperti itu, lagi jalan, dudut gitu kan, jalan-jalan. Ini guanya bagus nih. Masuk. Tiba-tiba ketutup pintu guanya dari luar sama batu yang gede banget. Kira-kira respon kita bakal gimana? Bisa nyalahin orang nggak? Lu sih, siapa tadi yang ngajak sini siapa? Ngaku-ngaku siapa tadi yang ngajak ke sini? Oh, ini yang ngajak ini nih, wah, segala macam. Atau kita bisa nyalahin atau bisa wah gitu ya, bisa panik dan segala macam. Didorong coba, nggak bisa, berat banget, gede banget batunya gitu. Lalu pada saat itu kayaknya nih cuma Allah yang bisa ngeluarin kita. Itu udah titik nol ya, kayak udah enggak, ini nggak bisa, kita nggak bisa keluar, ini cuma Allah yang bisa ngeluarin kita. Udah sadar, itu tuh la haula wala quwata illa billah, batu segede gitu 3 orang nggak akan mampu mendorongnya. Baik, oke, semuanya berdoa minta ke Allah. Akhirnya satu persatu berdoa minta ke Allah dengan menyebutkan amalan-amalan yang dimilikinya. Jadi ini hadis, kita boleh ngadu ke Allah, minta sesuatu ke Allah dengan menjelaskan sesuatu yang sudah kita lakukan. Gitu ya. Ada 3 orang. Saya ceritakan orang yang pertama dulu. Dia menceritakan, ya Allah, aku pernah. Dia tuh selalu atau pernah ya. Tapi kondisinya pada saat itu dia itu memerah susu. Memerah susu dari kambing. Ada susunya, dan susu ini tuh dia nggak minum fresh milk gitu ya, fresh milk, belum dia belum diapain, pokoknya masih seger banget. Itu dia nggak mau minum, dia mau persembahkan susu tersebut ke orang tuanya. Akhirnya dia datanglah ke rumah orang tuanya. Ketika nyampe, karena hari sudah malam, orang tuanya ternyata sudah tidur. Pertanyaannya, kalau kita dalam kondisi kayak gitu, kayak misalkan, "Mah, ini martabak, Mah," gitu ya. "Mah, ini batagor," atau bawa apa gitu dari luar gitu ya. Terus waktu mau dikasihin, orang tua kita udah tidur. Kita bakal gimana? Ah, udah makan dulu gitu. Ntar mama sisain lah, santai gitu ya. Kalau enggak, udahlah taruh aja di meja, aku tidur. Gitu ya. Kalau enggak, ya dengan kemungkinan lain. Tapi bayangkan pada saat itu, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia menunggu. Dia duduk dan menunggu. Saya lupa dia duduk apa berdiri, tapi konteksnya dia menunggu. Sambil memegang si susu itu di gelasnya. Menunggu orang tuanya bangun. Pada saat itu juga datang anaknya. "Pah, mau dong susu, Pah."
"Pah, itu susunya seger deh, mau dong." Pertanyaannya, dikasih nggak sama orang? Nggak dikasih, tetap dipegang. Nggak dikasih, tetap dipegang. Enggak deh, udah tidur aja, tidur. Masih nungguin, pegang susunya, terus semalam suntuk sampai orang tuanya bangun, susunya dikasihin, baru dia istirahat. Dan pada saat itu dia bilang, "Ya Allah, jika amalanku itu termasuk amalnya ikhlas dan Engkau terima, ya Allah, tolonglah untuk bisa keluarkan kami dari gua ini." Apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu juga batu yang sebesar itu bergerak, teman-teman. Atas izin Allah, bergerak batu tersebut. Tapi sayangnya pergerakan batu tersebut belum bisa membuat mereka bertiga keluar. Akhirnya orang kedua lalu berdoa. Kira-kira gimana ceritanya? Orang kedua berdoa, "Ya Allah, ada seorang wanita yang sangat saya cintai di dunia ini, yang sangat saya sayangi. Saya tuh udahlah melting sama cewek ini. Nggak ada cewek yang bisa bikin saya melting di dunia ini kecuali cewek ini. Dan cewek ini adalah sepupu dia sendiri. Boleh nggak dinikahin? Sepupu. Kalau tidak dalam satu persusuan, itu boleh." Terus saya tuh seneng banget gitu ya sama cewek ini. Dan bayangkan, ya, dalam pikiran dia ketika melihat perempuan itu tuh, apa yang coba dia bayangkan? Yang dia bayangkan adalah bersetubuh dengan perempuan itu. Yang dia pikirkan, yang dia bayangkan ketika membayangkan perempuan tersebut, dia tuh berangan-angan, halu, berandai-andai bisa bersetubuh, teman-teman, sama perempuan itu yang saudara dia sendiri. Gak ada cewek lain, gak ada. Orang mau yang gimana, mau yang saya, yang seperti apa, gak ada. Pokoknya yang cewek ini gitu. Hasratnya udah luar biasa, teman. Lalu apa yang terjadi? Di suatu saat, cewek ini tuh kayak dalam kondisi yang kesulitan. Lalu laki-laki ini memberikan dia uang. Nih, saya kasih 200 dinar. Saya kasih 200 dinar. Tapi dengan syarat, kamu perlu tidur dengan saya. Dengan berat hati, karena kondisi terdesak dan dia butuh, akhirnya dia iakan. 200 dinar. Berapa rupiah 200 dinar kira-kira? Satu dinar itu berapa juta? Ada yang tahu nggak? Ya kurang lebih, udah nggak ada yang cek. Ya sekitar 400 jutaan lah. Satu dinar tuh ada yang entah 2 atau 2,5 juta. 400 juta, banyak. Mau nggak dikasih uang 400 juta? Ini dalam kondisi terdesak ya. 400 juta, nggak sedikit untuk bisa mendapatkan perempuan yang sepupunya itu tadi. Singkat cerita, berada di sebuah ruangan lah mereka berdua. Lalu perempuan tersebut sudah dalam kuasa si laki-laki ini. Hingga laki-laki ini berada di antara kaki perempuan tersebut. Udah senang banget si cowok kan. Ini cewek yang selama ini gue ingin. Ini cewek yang selama ini gue pikirin terus ini. Akhirnya ada di depan mata. Gitu.
udah nggak ada lagi halangan, udah nggak ada lagi hambatan, ini udah bisa eksekusi langsung. Tapi dalam kondisi seperti itu, perempuan itu bilang, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Kondisi udah, si laki-lakinya udah di antara dua kaki perempuan tersebut. Perempuan tersebut bilang, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Jika engkau ingin sesuatu seperti ini, maka dapatkanlah dengan cara yang halal. Ittaqillah, takutlah pada Allah. Itu kalau misalkan kondisi yang seperti itu terjadi, udah kayak setan tuh di mana-mana, udah langsung aja langsung. Tapi kata-kata ittaqillah, takwalah pada Allah, takut sama Allah. Pada saat itu juga laki-laki itu langsung beranjak, beristighfar, menggunakan lagi pakaiannya, dan mengikhlaskan uang 400 juta itu kepada wanita tersebut. Dan dia pergi, dan dia ikhlas. Dan dia meninggalkan sesuatu yang dia sangat-sangat idam-idamkan setelah sekian lama. Karena kata-kata ittaqillah, dan dia maknai bahwasanya bertakwa kepada Allah itu sangat-sangatlah krusial dan sakral. Pergi dia. Dan pada itu dia lanjutkan doanya, ya Allah, jika engkau terima amalanku dan sebenarnya ikhlas amalanku dan niatku tersebut, maka kabulkanlah doaku, maka bantulah kami untuk keluar dari gua ini. Apa yang terjadi? Batu tersebut bergerak, teman-teman. Mulai sedikit demi sedikit bergerak. Tapi nyatanya pergerakan batu tersebut belum mampu untuk mengeluarkan mereka bertiga. Bayangin, ternyata dua orang yang sebelumnya itu benar-benar ikhlas. Murni, teman-teman. Murni hanya untuk Allah ternyata. Nggak gimmick doang. Benar-benar murni. Dan orang ketiga. Orang ketiga ini unik juga. Yang pertama tadi tentang apa? Tentang susu kepada orang tua ya. Ikhlas pada orang tua. Kedua tentang perempuan, bagaimana menjaga hawa nafsu dan lurusnya niat gitu ya. Ikhlas dan kata-kata ittaqillah gitu ya, bertakwa pada Allah. Yang ketiga, ada seorang pengusaha. Ada di sini ada pengusaha nggak? Mbak Nur karyawannya udah banyak nih, Kreativa Studio nih. Seorang pengusaha. Bagaimana ada memberikan ujroh atau upah kepada pegawainya, kepada orang yang bekerja sama kita? Kita perlu membayarkan sebelum keringatnya mengering. Gitu ya. Sebelum keringatnya mengering. Lalu suatu saat ketika pembagian gaji, ini dikumpulin karyawannya, terus misalkan ketika ada 5 karyawan, 1 orang nggak ada. Ini Fulan mana ya, Fulan? Nggak tahu Pak, saya kerja aja biasa. Tadi sih ada, terus sekarang nggak ada. Mana nih Fulan? Ini gajinya gimana nih? Oh ya udah deh. Udah silahkan lanjutkan. Jadi ketika pembagian gaji, 1 orang nggak dapat gajinya. Kira-kira kalau misalkan kayak gitu gimana ya? Ada beberapa kemungkinan yang bisa jadi, ini orang nggak ada nih. Ya udah deh, nanti juga datang gitu ya. Uangnya disimpan dulu atau gimana ya? Kalau nggak dipakai dulu lah, nanti juga ada lagi uangnya buat gaji gitu ya, kurang lebih. Tapi yang dilakukan orang ini unik. Dia tidak menyimpan uang tersebut, tapi dia putarkan jadi bisnis lagi. Misalkan let's say uang yang dibayarkan tuh harusnya 5 juta gitu ya. 5 juta ini diputarin lagi buat investasi bisnis. Dan dari investasi bisnis tersebut, itu jadi peternakan kambing yang banyak sekali, sapi yang banyak sekali, dan kekayaan yang melimpah ruah dari investasi uang tersebut. Tiba-tiba setelah kaya raya, uangnya banyak, peternakannya jadi besar sekali, orang yang dicari-cari pada saat itu, karyawannya datang lagi.
Pak, mana gaji saya waktu itu? Saya mau tanya, jawab ya. Kira-kira jawaban bapaknya apa? Coba jawab di kolom chat. Atau open mic boleh. Kira-kira jawaban bapaknya apa? Masih peternakan, Kang. Kasih peternakan. Oke. Ada lagi yang lain yang punya imajinasi. Kira-kira apa yang dikasih yang dilakukan bapaknya, responnya ketika karyawan itu minta, mana gaji saya? Satu, boleh lah, minimal satu. Iya Pak, saya usahakan untuk bayarin. Mantap. Ada lagi? Dia punya peternakan. Harusnya sahamnya jadi milik karyawan tersebut. Iya sih harusnya. Dan memang itulah yang dilakukan oleh bapaknya. Bapaknya memberikan seluruh hartanya yang berasal dari investasi tersebut untuk orang tersebut, karyawannya tersebut, tanpa menyisakan sepeser pun. Bayangkan. Jika investasi dari 5 juta itu jadi 2 miliar, 2 miliar punya karyawannya. Disesain dikit pun, enggak, semuanya dikasih ke karyawannya itu. Dan luar biasanya, karyawannya itu enggak nyisain juga, kayak di bawah semua gitu. Kayak yang, makasih apa ini buat Bapak? Enggak ada. Enggak ada, udah dicabut semua, diambil semua. Makasih apa, udah, saya pergi dulu ya, makasih, udah pergi. Bayangin teman-teman. Enggak disisain. Ikhlas gak orang? Ikhlas. Jika itu berdoa, ya Allah, jika engkau menerima amalanku dan engkau nilai amalan ikhlas, maka bukakanlah pintu gua ini, geserkanlah batu tersebut. Qadarullah masya Allah fa'ala, batu tersebut bergerak dan bisa mengeluarkan mereka bertiga. Teman-teman semuanya, keikhlasan, niat yang lurus itu bisa menyelamatkan kita. Gitu teman-teman ya. Niat dari kemurnian, dari keikhlasan, dari ayam balado, dari bagaimana kita mengadakan event itu bukan fokus ke orang, bukan ke jumlah, tapi kualitas gitu ya. Tapi bagaimana amalan kita diterima, niat kita ikhlas, lurus. Bisa jadi kita berorientasi pada angka, itu tuh bisikan setan. Udah 1.000 aja, tuh nggak sampai 1.000 kan tuh. Tim kamu tuh payah, tim kamu tuh kurang effortnya atau segala macam. Padahal itu adalah yang terbaik dari Allah. Itu adalah sesuatu yang indah dan penuh hikmah dari Allah. Juga keikhlasan bisa menyelamatkan kita. Dan itu perlu kita camkan teman-teman. Bukan hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi di akhirat. Kalau manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah, kita tidak cukup menyembah Allah, tapi kita niatkan untuk menyembah Allah, luruskan hanya untuk Allah, murni, tidak ada tambahan apapun, tidak ada campuran apapun. Na'udzubillahi min dzalik. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah nemenin belajar bareng dan menjadi reminder bareng-bareng ya tentang niat ini. Semoga jadi sebuah titik balik perubahan buat kita semua. Terima kasih. Saya balikin lagi ke TCB ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah merinding abis guys. Ya teman-teman, yang bisa aku highlight ya di sini tadi, niat ini ya penentu kualitas amal. Yang gimana sih niat tuh? Yang pertama, lillahi ta'ala. Lalu yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas tanpa ada penyusup di dalamnya ya. Kalau ada penyusup gimana jadinya? Kecewa akan menjadi teman kita. Insya Allah. Oke, selanjutnya teman-teman, barangkali ada yang mau diceritakan atau mau ditanyakan, silahkan bisa raise hand atau nanti boleh open mic atau bisa lewat chat juga. Silahkan guys. Ada yang ingin ditanyakan? Ada iklan ya, ada kucing lucu. Mohon maaf. Ya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau ada yang mau diceritakan?
Nggak ada? Atau ada yang mau di-sharingkan barangkali dari teman-teman? Oh, speechless. Hmm. Sedang termenung, Masya Allah. Saya. Silakan Mas Muhammad. Aduh. Um, ini Kang apa? Mungkin pertanyaannya gimana ya? Kan niat yang terbaik itu adalah lillahi ta'ala kan. Tapi apakah perlu, karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu kan butuh niat. Dan niat terbaik itu kan itu adalah karena Allah lillahi ta'ala. Tapi kalau misalnya suatu niat itu apakah harus dibarengi dengan ini enggak sih Kang, kayak apa ya, kayak apa ya, suatu alasan gitu, maksudnya alasan yang kuat gitu Kang. Soalnya saya bercermin dengan ini sih Kang, apa, start with why itu yang saya mensinek kan, suatu harus dengan alasan kan, dan saya memaknai niat itu seperti why-nya kita gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah ada why, maka harus ada how dan what-nya gitu kan, Kang, seperti itu. Jadi apakah perlu ada seperti itu, niat itu butuh alasan, atau mungkin niat itu gimana ya? Ini ya, niat itu kan ikhlas murni, nggak bisa dicampur, tapi kan ada cara untuk bisa melakukan sesuatu itu Kang, itu seperti itu. Itu bagaimana Kang? Atau mungkin analoginya salah, saya nggak tahu. Silahkan Kang Isal. Ya, makasih ya Mas Muham udah nanya. Bagi saya niat itu why. Buat apa? Buat Allah. Kenapa saya mau Zoom? Saya tuh teringat kata-katanya Ustadz Fatih Karim. Dia semangat untuk menyampaikan pesan kebaikan ke orang karena selalu ada kebaikan-kebaikan lain yang mengalir. Itu kan secara teknis gitu ya. Satu orang yang ngomong, ada 10 orang yang dengerin. 10 orang ini ngedengerin, 10 orang ini terinfluence. Mungkin yang mendengarkan 10, yang terinfluence 3 gitu ya. Yang menyebar luaskan lagi 1 gitu ya dari 10 itu. Maka ada satu jalan kebaikan nih yang mengalir. Sampai situ aja cukup nggak? Enggak. Kebaikan ini kita harus niatin, ya Allah bismillah, semoga ini jadi ibadah, semoga engkau terima, semoga engkau ridho. Ya Allah pengen bisnis. Apa why-nya? Ada permasalahan A, B, C, D. Aku mau selesaikan masalah A, B, C, D. Cukup nggak? Enggak. Libatkan Allah. Nah, ini poinnya. Why ini perlu melibatkan Allah. Dengan cara kita sendiri. Ya, ini sesuai perintah Allah nggak? Ini ada yang Allah anjurkan nggak? Gitu. Ya kan? Ini ada sunnah yang Rasulullah SAW ajarin nggak? Bayang nggak teman-teman tentang sunnah? Maksudnya yang melibatkan Allah berarti ada kebaikan yang kita niatin buat jadi ibadah kan? Ada landasannya juga dan segala macam. Juga sunnah. Teman-teman semuanya, apa bedanya kita dan generasi sahabat Rasulullah SAW? Bedanya apa? Pertama, kita nggak ketemu Rasulullah SAW, mereka ketemu. Iya, jelas. Mereka adalah generasi terbaik. Rasulullah SAW menyampaikan itu. Mereka adalah generasi terbaik. Lihat sudut pandang generasi terbaik tentang sunnah. Kita pada zaman itu ya, orang mengerjakan sesuatu karena itu sunnah. Kamu kok jalannya gitu? Aku lihat Rasulullah SAW kalau jalan kayak gini juga. Kamu kok cowok rambutnya panjang? Aku pernah lihat Rasulullah SAW rambutnya panjang.
manjangin juga karena beliau seperti itu juga. Oke, kamu kok pakai parfum ini? Saya kemarin jalan, nyium parfumnya beliau sama, saya pakai juga karena ini sunnah. Kamu bajunya gini, kok celananya gini, kok kamu sholatnya gitu segala macam, karena sunnah. Tapi orang zaman sekarang, kok kamu nggak sholat rawatib sih? Kan sunnah doang kan? Ya udah. Kok kamu nggak puasa sih? Kan sunnah. Ya udah kan nggak apa-apa kan? Orang terdahulu mengerjakan sesuatu karena itu sunnah, orang zaman sekarang tidak mengerjakan sesuatu karena itu sunnah. Beda ya. Kita perlu berkaca pada generasi terbaik kepada mereka, dan niat kita pun bisa ke arah sana gitu loh. Kamu kenapa ngerjain ini? Kan sunnah. Kenapa kamu tijaroh? Kenapa kamu berbisnis? Kan ini sunnah. Kalau kita niatin sunnah, ikuti Rasulullah SAW, itu jadi ibadah. Gitu ya. Haus samawat itu teknis. Yang penting sesuai syariat aja. Tapi why-nya ini karena ibadah hati. Niat itu ibadah hati, guys. Niat itu ibadah hati. Ya, ibadah hati ini lebih luar biasa daripada ibadah fisik kita. Ketika pandemi, yang terhalang itu ibadah fisik. Gak bisa umroh, gak bisa haji, gak bisa itikaf, gak bisa segala macam, itu ibadah fisik. Ibadah hati kita nggak ada yang bisa ngehalangin walaupun pandemi. Dan ibadah hati kita, niat kita, itu bisa lebih cepat sampai daripada amal itu sendiri. Niat kita itu bisa lebih cepat sampai daripada amal itu sendiri. Ada seorang meniatkan, ya Allah saya ingin umroh. Dan dia menangis, sedih, menyesal, karena nggak bisa berangkat. Entah karena finansialnya kurang atau berbagai hambatan, tapi hatinya udah di Mekah, udah umroh. Dia dapat dapat pahala umroh. Bahkan tanpa berangkat ke sana sekalipun, karena niatnya udah sampai duluan. Makanya teman-teman jangan pernah pelit untuk berniat baik. Niatin dulu aja. Gitu, niatin dulu aja. Wah, ini niat baik, aminkan. Lu mah niat doang, ngomongan doang. Enggak. Ngomong tuh enggak doang. Niat tuh enggak doang. Kalau ikhlas. Itu jadi powerful, teman-teman. Itu jadi powerful. Maka, baik lagi tadi ya, kalau misalkan kita sudah dalam lingkaran seperti ini, makanya why-nya libatkan Allah. Itu aja sih. Ya, siap. Terima kasih Kang Isa. Begitu Mas Muham jawabannya. Mohon maaf saya tidak bisa menyimpulkan. Tadi ada Nabul. Lalu ada pertanyaan yang lain. Bentar. Dari Teh Islah. Boleh nggak sih kalau baru niat saat pekerjaannya sudah dijalani karena di tengah-tengah baru ingat? Itu katanya Kang. Boleh, langsung dijawab nih. Oke. Teman-teman, saya dulu di pondok, di sebuah gedung. Kalau santri itu kalau mau ke masjid di sebelah kiri jalan tuh ada gedung gitu ya. Di sana di gedung tersebut ditulis papan yang besar banget, tulisannya ke Gontor, apa yang kamu cari? Gontor, apa yang kamu cari? Jadi setiap kita mau ke masjid itu lihat ini. Turun dari masjid lihat lagi. Gontor apa kamu cari? Gontor apa yang kamu cari? Gontor apa yang kamu cari? Kelas 1 saya nggak ngerti. Gontor yang mau kamu cari? Nyari ilmu lah. Nyari apa? Nyari biar mama seneng. Nyari ada yang bercanda. Lu nyari sendal ya? Gontor. Nyari sendal doang. Gitu. Ngambil sendal di masjid maksudnya bercandaan. Nyari apa? Oh, nyari sambalnya doang ya, nyari makanan, nyari teman, nyari apa gitu. Jadi bercanda karena belum bisa dimaknai. Tapi teman-teman ketika sejalan beriringnya waktu, kegontor yang apa kamu cari itu kita bisa maknai akhirnya. Kegontor yang apa yang kamu cari ini sebuah pemaknaan untuk kita terus menanyakan niat kita, meluruskan niat kita dan memperbaharui selalu niat kita.
ya. Jadi ada proses namanya tajdidun niyah. Tajdidun niyah. Tajdidun niyah artinya memperbaharui terus, memperbaiki terus niat. Boleh nggak? Boleh, sangat boleh gitu ya. Sangat boleh. Banyak kan orang yang masuk ke organisasi karena temannya apa segala macam, udah dalam organisasi tersebut udah nggak bisa keluar, udah terjebak, baru sadar, wah niat gue selama ini salah gue lurusin. Itu sangat-sangat bisa. Gitu ya. Asalkan diperbaharuinya dengan arah yang lebih baik dan benar gitu. Sebelumnya ikut komunitas gara-gara teman, sekarang dibenerin lah buat Allah. The show must go on. Menjemput keberkahan, menjemput ridho Allah, ingin amalnya diterima dan segala macam. Bismillah gitu. Jadi arahin, jadi bisa. Pertanyaan ini tuh dulu menjadi sebuah ini pecutan. Iya ya, niat saya apa di sini? Niat saya apa? Niat saya apa? Niat saya apa? Kecewa, nangis. Oh iya, emang niat saya untuk menangisi hal yang duniawi saja, yang gara-gara orang gitu saya nangis terus saya jadi pengen keluar dari pondok. Emang saya cari apa di sini? Gitu. Di Karisma mungkin ada anak Karisma di sini masih ingat di depan pintu Karisma yang turun ke bawah itu, dulu tuh saya kasih tulisan ke Karisma, apa yang kamu cari, sama aja gitu. Kita teman-teman bisa ganti nama grupnya ke grup ini, apa yang kamu cari. Itu sebuah pertanyaan untuk mempertanyakan niat kamu nyari apa, niat kamu apa, tapi dengan kata yang halus gitu kan. Apa yang kamu cari, sama seperti niat kamu apa. Yang kamu cari Allah, kamu dapat Allah. Yang kamu cari selain Allah, kamu dapat, tapi kamu dapat Allah. Gitu. Allah alam bisawab. Insyaallah ya, begitu ya Teh Isah. Jadi boleh ya nanti kalau misalnya sudah tersadar gitu, oh niatnya ternyata salah gitu. Bertobat, minta maaf, kemudian luruskan kembali gitu ke niat yang lebih baik lagi. Begitu teman-teman. Ada yang ingin tanya lagi? Atau sudah dicukupkan saja? Saja niat ya. Sudah ya teman-teman? Sepertinya sudah sangat speechless ya, sudah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Karena sangat tertampar sekali dari pertama gitu. Niat itu sesuatu hal yang sering digaungkan, tapi jika dimaknai lagi, bisa menjadi sangat PR gitu, sebuah PR untuk kita, khususnya untuk aku sendiri gitu ya teman-teman. Ya, ada closing statement dari Kang Isal? Oh iya, boleh. Closing statement saya, ada yang bisa menebak closing statement saya apa? Closing statement saya adalah kalau niatkan karena Allah. Kalau setiap di detik itu karena Allah. Masya Allah. Sebenarnya pengen cerita juga sih, cuman telat ya. Saya juga ada webinar sebelah juga, temanya terkait juga sih, cuman agak beda dikit, menceng. Siapa? Oke. Mau cerita nggak tuh, Kang Fadil? Udah, saya mau lanjutin nih. Aja sih. Oh ya, sok cerita. Sok cerita. Kalau aneh ke foto. Siap. Jadi gini ya. Nggak apa-apa, ini juga tadi pagi dini hari lah gitu ya. Aneh tuh dapat cerita mengenai tentang yang Aneh tuh sempat pengen gabung dalam salah satu komunitas gitu. Tiba-tiba yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah penenggama di salah satu itu, yang pertama untuk menjadi BPH atau Badan Pengasuhan, kedua menjadi anggota, ternyata di satu itu ternyata dua-duanya belum diterima gitu. Dan aneh sempat kecewa, pasti ada sih gitu tadi pagi gitu. Benar-benar ngerasa kecewa, pengen banget gabung ke sini kan gitu. Tapi apa yang terjadi kan gitu. Ini yang artinya yang tadi Kaisa bilang, mungkin ada yang salah dalam niat aneh, ada mungkin juga aneh juga merasakan hal itu yang menjadi, yang mungkin tujuannya juga bukan untuk yang Allah, tapi tujuannya untuk bagaimana yang akhirnya membuat aneh tuh sampai betul-betul yang membuat gue pikir banget gitu. Ini yang akhirnya mungkin ini antara pertama niatnya yang salah, kedua mungkin yang tadi benar
Kang Gisel bilang. Mungkin kalau kita gabung ke situ bisa jadi lalai. Ana juga berjanji juga sih kan. Karena setelah yang kemarin organisasi di kampus itu sudah selesai, Ana udah niatkan untuk skripsi, udah janjiin. Namun kadang ya itu yang akhirnya membuat hati niat yang lalai, khawatirnya nanti skripsinya akan terganggu. Ya mungkin itu yang udah Ana ikrarkan dalam hati Ana kan gitu. Itu yang lainnya membuat ya mungkin cara terbaik gitu ya. Terus Ana juga minta doanya aja kan gitu sama yang teman-teman yang lagi berjuang di sana gitu, semoga komunitasnya berkah. Terus juga sebenarnya Anet itu juga mau niatnya ya memang satu pasti karena Allah, kedua memang ada relasi juga kan gitu, karena memang banyak teman itu benar-benar banyak rezeki juga. Ada yang sebelumnya nggak kenal tapi bisa kenal kan gitu, bahkan juga ya alhamdulillah sih masih komunikasi juga, meskipun salah satu dari founder komunitas itu juga adalah ya baru ketemu cuman hanya sekedar di sosmed doang, baru kenal di sosmed siapa sih ini orang kan gitu kan, gitu dilihat oh gini ya udah ini akan kenalan. Sampai tadi sore juga Ane ikut kajiannya dia, meskipun itu beda komunitas sih, tentang kajian bedah buku kan. Itu yang lainnya membuat oh ya mungkin ini udah jalan terbaik aja kan gitu. Kalau nanti ada keajaiban kenapa tidak kan gitu, atau mungkin punya cara lebih baik karena Allah tuh justru lebih baik gitu. Makanya mungkin baca sabar, baca ketenangan, itu yang Aneh juga terus juga tetap mendoakan saya saudara-saudara gitu, karena mereka adalah saudara kita juga gitu. Jangan mendoakan saudara yang membuatnya buruk. Kalau kita doakan saudara yang buruk, nanti juga akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu yang menjadi masalah sebenarnya, sulit sebenarnya. Itu yang membuat Aneh juga oh ya mungkin inilah jadi betul-betul Aneh yaudah harus dilepaskan. Memang itu berat dilepaskan gitu. Pasti pengen gabung komunitas itu aja mungkin ada kayak gitu aja, mungkin gimana ada ngerasa penyesalan. Bukan penyesalan, rasa kecewa. Bagaimana masalah mungkin ketemu kerja yang berkali-kali juga ada perasaan kayak gitu juga. Bahkan sebelum Aneh gabung komunitas, Aneh pernah berapa kali ngamar untuk lembaga bimbel aja berapa kali ditolak. Sampai alhamdulillah terus berusaha, dan alhamdulillah dapat 2 atau 3 itu. Pernah dapat 3 malahan. Tapi ada 1 yang udah tutup karena mau pindah fokus. Jadi akhirnya sisa 2 kan. Alhamdulillah dapat 2 lembaga bimbel gitu. Tapi karena pandemi Aneh belum dipanggil lagi sekarang. Tapi ini lagi doa aja sih ya, minta doanya juga nih. Aneh juga lagi ngamar, lagi meskipun lagi skripsi, tapi Aneh juga lagi coba ngamar di sekolah-sekolah supaya Aneh juga ya nanti ketika udah lulus tuh udah tenang, nggak bikin kerjaan lagi, percaya kerjaan gitu. Jadi ya udah ini yang niatin baik gitu. Terus sama mau bangun bisnis di bidang environmental sustainability, namun ada lagi 2 sifat juga. Mungkin itu yang akhirnya membuat niat itu memang penting sebenarnya. Inna na'malu bil niat itu betul-betul memang penting banget. Yang akhirnya membuat Aneh tuh begitu rasa yang akhirnya membuat ya kita tuh memang harus mengubah gitu ya. Mungkin ada cara yang salah atau niat yang salah, pengen niatnya kayak gini loh. Mungkin kita niatnya ada yang kayak gini tapi ada yang mengenceng gitu kan. Itu yang hanya membuat Aneh tuh sampai ya udahlah gitu. Sampai sekarang ya ada merasakan kayak gitu. tapi bagaimana yang akhirnya membuat Aneh itu betul-betul bisa tegar gitu. Bisa tegar. Tapi tetap jalan silaturahmi harus tetap. Nanti suatu saat ketika nanti pandemi berakhir, pengen banget bisa bertemu, ngobrol aja nggak apa-apa. Aneh pengen bangun relasi aja meskipun nggak satu komunitas. Cuman bangun relasi aja gitu. Jadi kalau bangun relasi kan enak gitu, ada teman, ada ini kan gitu. Kita nggak tahu menjadi tahu. Itu sih kalau dari Aneh sih. Itu tambah sedikit aja, mohon maaf agak 5 menit gitu. Insyaallah. Terima kasih Kang Fadil. Masya Allah. Siap. Baik. Tadi sampai mana sih? Mau closing statement. Sampai closing statement, Kang. Iya. Mau nanya lagi. Silakan. lagi.
Ya, Oh, apa? amin amin. Allah barik fiik. Sama saya satu sih, saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak lama-lama di kamar mandi. Nggak nyambung ya? Nyambung insya Allah. Jangan lama-lama di WC. Jangan lama-lama di kamar mandi. Jangan betah-betah di kamar mandi. Jangan main game di kamar mandi. Jangan bukan Instagram lama di kamar mandi. Jangan betah-betah di kamar mandi. Apa hubungannya Kang sama niat? Kita nggak lagi bab toharoh. Iya. Gini guys ya. Mungkin anak-anak KTH Lampung udah pernah dengar ini. Teh Dila dan teman-teman yang lain ya. Kita kan ini babnya bab niat ya. Biar niat itu mesti lurus, ikhlas, Masya Allah. Ini PR banget buat saya sendiri ya. Terus siapa yang menyerang kita untuk sampai kita itu niatnya nggak lurus? Siapa yang goda kita sampai niat kita tuh nggak murni? Siapa yang membisiki kita supaya kita melenceng? Setan, teman-teman. Setan itu dari mana? Salah satunya tuh di WC. Itu tempat mereka. Kita dibikin lama di WC, itu sebenarnya kita dibikin betah sama mereka di sana. Konsep edukasi nanti gimana ya, konsep training ya. Di WC tiba-tiba, oh iya ini, oh iya itu segala macam. Padahal hajatnya udah selesai, mikirnya lama. Yang bikin mikir, yang bikin banyak ide itu siapa di sana? Setan. Ketika kita sholat Allahu Akbar, oh iya, mending pembicaranya ini aja ya. Oh kenapa nggak gini aja ya? Kenapa nggak panitianya yang jadi tim publikasi kenapa nggak sih ini aja ya? Oh iya, sponsor belum segala macam. Oh ada ide A, B, C, D. Itu setan juga. Setan itu ngikutin kita. Setan itu masuk ke dalam tubuh kita. Mereka berlari-lari di kuku jari kita yang panjang dan aliran darah. Makanya jangan panjang-panjang kalau punya kuku darah. Dan ketika sudah masuk ke dalam tubuh kita, mereka akan sangat mudah membisikkan hal-hal itu pada kita. Dan salah satu tempat di mana kita itu bisa diserang sama mereka, biar mereka itu tinggal di tubuh kita adalah WC. Kamar mandi. Makanya jangan lama-lama. Ya, udah keperluannya, udah selesai, keluar, tinggalkan. Supaya suatu ikhtiar, supaya niat kita terus lurus, supaya niat kita terus terjaga, karena kita pun menjaga diri kita dari gangguan setan. Banyak istighfar, sholawat, dan jangan lupa untuk zikir pagi petang supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa minta taufik hidayah kepada Allah supaya kita dibimbing dan ditunjukkan jalan. Itu aja sih, makasih. Masya Allah, terima kasih. Oh, ada yang mau nanya ini. Gimana, Kang? Mas Muham. Ini Kang apa? Kan niat itu kan juga bisa menjadi suatu apa ya? Komitmen ya. Nah, jadi kadang kalau misalnya dalam berorganisasi, dalam apa? Dalam berorganisasi, dalam melakukan sesuatu, atau mungkin kita tengah menjalankan sesuatu, terus habis itu tiba-tiba di tengah itu komitmennya itu berkurang, terus habis itu atau niatnya itu kayak apa ya, kayak melemah gitu. Bagaimana kita bisa menguatkan niat tersebut lagi? Apakah bagaimana kita bisa tetap dengan niat awal seperti itu, Kang? Itu bagaimana? Ya, untuk membalikan lagi niat, Kang. Ya, ini ikhtiar kita bareng-bareng ya. Saya pun mencoba melakukan ini gitu. Jadi kalau misalkan niatnya udah kemana-mana tuh istighfar, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, kasih jalan, bimbing saya, izinkan saya, biar niatnya bener lagi. Itu dulu. Ya, jangan sok kuat dan
sok tahu gitu, ya saya harus gimana, minta tolong dulu ke Allah gitu. Bahkan yang penting dari doa aja adalah minta berdoa supaya kita tuh terus berdoa pada Allah. Ya, dari doa saja, doa terbaik salah satunya adalah berdoa supaya kita tuh terus berdoa ke Allah. Apalagi niat ya. Makanya kalau niat susah ya minta juga ke Allah. Istighfar, 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 lurusin lagi niatnya. Terus minta ke Allah, ya Allah, tolong izinkan saya untuk bisa meluruskan lagi niatnya, bimbing saya, kasih petunjuk saya supaya lurus lagi niatnya. Biar Allah nanti ngurus, insya Allah. Ya. Ikhtiar lainnya apa? Coba pikirkan, ada nggak orang yang sedang kita sakiti, sama ada nggak dosa yang belum kita tahu bagi. Bisa jadi hambatan apa aja dari sana. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Seperti itu ya Mas Muhammad. Masya Allah. Kayaknya nggak ada habisnya gitu ya kalau ngobrolin tentang niat gitu. Kayaknya bisa beberapa SKS ngomongin dan sedikit itu gitu teman-teman. Karena waktu sudah semakin larut, kita cukupkan saja ya teman-teman ya. Tadi saya lupa mengawali dengan Bismillah. Makasih Kang Faisal untuk materi malam ini. Semoga menjadi kebaikan untuk Akang dan kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sampai hati kita tenang. Astagfirullahaladzim. Ya, disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau ada sesi foto dulu ya. Barangkali ada yang mau menghidupkan kameranya, silakan. Mau siap-siap dulu. Kita tunggu sampai hitungan ke-10 ya. Di sini ada Teh Nur, barangkali silakan. 1. Siap Teh Neneng. 2. Yang foto Cibi. Aisal. Oh, aku. aku pakai HP tuh. 3, 4. Boleh. Izin nggak siap Teh Nevi. 5, 6, 7, Mantap. 8, 9, 10. Siap Kang Faisal? Siap. Silakan. Lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Bentar di copy dulu. Ke sini aja. Udah Kang? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Itu 2, 3. Yeay. Udah? Siap. Udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Selamat menghidupkan malamnya. Selamat terlarut dalam kesunyiannya. Sampai jumpa di FN berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap guys. Insya Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum Kang Isal. Live.
Kita live ya. Nggak